Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin perkenalkan nama saya Firda Alfian Aditya dengan kelompok saya ada Rida Rahma, Restiva Aliandita Putra, Rizky Abumi, dan juga Hafiz Zikri Hamidi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang passive keying dari kelompok 3. Bella untuk yang pertama kepada Rida Rahma, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu definisi dari passive keying itu sendiri. Untuk definisi dari passive keying itu sendiri, passive keying atau PSK adalah teknik modulasi digital di mana fase dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan data biner yang dikirimkan. Dalam PSK, data digital direpresentasikan dengan perubahan fase sinyal pembawa, sementara amplitudanya konstan. Nah, PSK ini sering digunakan dalam komunikasi nirkabel, contohnya seperti Wi-Fi, satelit, dan jaringan seluler. Alasannya karena lebih tahan terhadap noise dibandingkan modulasi yang berbasis pada amplitudo. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis PSK itu sendiri, di mana untuk jenis-jenis PSK itu ada 4. Yang pertama ada BPSK atau Binary Passive Keying, di mana ini didefinisikan sebagai bentuk paling sederhana dari PSK yang menggunakan dua fase berbeda, yaitu 0 derajat dan 180 derajat, yang digunakan untuk merepresentasikan bit 0 dan 1. Untuk karakteristiknya sendiri, 1 bit per simbol, efisiensi rendah tetapi tahan noise. Kemudian tahan terhadap gangguan, cocok untuk sinyal lemah atau lingkungan dengan banyak noise. Untuk aplikasinya sendiri itu ada pada komunikasi satelit, RFID, dan sinyal GPS. Kemudian yang kedua ada PSK atau Quadrature Passive Keying, di mana ini didefinisikan atau PSK ini menggunakan 4 fase berbeda pada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat untuk merepresentasikan 2 bit per simbol, di mana ini untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Contohnya, untuk karakteristiknya itu 2 bit per simbol N 2 kali lebih efisien dibanding BPSK. Kemudian untuk toleransinya sendiri, toleransi noise-nya lebih rendah dari BPSK, tetapi lebih efisien dalam bandwidth. Untuk aplikasinya sendiri, itu contohnya pada 4G LTE, Wi-Fi, dan BPB atau televisi digital. Kemudian yang ketiga itu ada 8 PSK atau HPSK, passive keying, di mana ini digunakan dengan 8 fase berbeda, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, sampai 315 derajat, untuk merepresentasikan 3 bit per simbol, meningkatkan efisiensi spektrum. Untuk karakteristiknya sendiri, 3 bit per simbol N lebih efisien di dalam bandwidth, tapi lebih rentan terhadap noise karena fase lebih rapat. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa dilihat pada komunikasi satelit dan radio digital. Kemudian terakhir itu ada 16 PSK dan higher order PSK atau 16 PSK dan lebih tinggi, di mana ini menggunakan lebih banyak fase untuk merepresentasikan lebih banyak bit per simbol. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri itu lebih efisien dalam bandwidth, tetapi sangat rentan terhadap noise dan distorsi. Untuk aplikasinya itu pada sinyal 5G, komunikasi militer, dan sistem penyiaran kecepatan tinggi. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Rida Rahma. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kres Tiva Aliandita Putra. Kepada Kres kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari PSK atau Passive Keying. Yang pertama adalah keunggulan dari PSK itu sendiri. Yang pertama adalah efisiensi bandwidth, terutama pada skema PSK atau Passive Keying dengan level tinggi, PSK 8 PSK. Yang kedua adalah kekuatan terhadap noise atau noise amplitudo karena informasi dikodekan dalam kata.
Perubahan amplitudo akibat noise tidak terlalu mempengaruhi sinyal. Sedangkan untuk kekurangan dari passive keying itu sendiri, yang pertama adalah sensitif terhadap noise cuaca. Jika terdapat gangguan pada fase sinyal, informasi bisa rusak karena ada gangguan noise pada fase. Nah, yang kedua adalah kompleksitas demodulasi. Dibandingkan dengan modulasi amplitudo, PSK memerlukan teknik demodulasi yang lebih kompleks. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Kristiva. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Abumi. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan itu pengaplikasian PSK atau PES ya, PES Sip keying. modulasi, keying modulasi. Di sini saya akan membacakannya. Yang pertama itu diaplikasikan di komunikasi nirkabel di Wi-Fi menggunakan QPSK dan 16 QAM. Kenapa digunakan di situ? Karena transfernya lebih tinggi, yaitu sekitar 3 bit yang digunakan, dan juga di sini ada Bluetooth. Bluetooth menggunakan Pi/4 DQ PSK untuk koneksi yang lebih stabil, dan satu lagi yaitu di sinyal LTE dan 5G. Dia memanfaatkan QPSK dan 64 QAM sesuai kondisi sinyal. Oke, yang kedua di sini yaitu komunikasi satelit, di mana yang kita gunakan yaitu GPS. Dia menggunakan BPSK untuk transmisi sinyal navigasi. Yang kedua yaitu televisi satelit yang DVB-S. Dia memakai QPSK dan 8 PSK untuk efisiensi spektrum. Oke, di sini yang ketiga yaitu sistem serat optik. Yang kita gunakan biasanya itu untuk jaringan internet kecepatan tinggi. Dia menggunakan QPSK dan 16 QAM untuk efisiensi data. Dan yang terakhir, pengaplikasian di radio dan televisi digital, yaitu di DAB dan DVB-T. Digunakan menggunakan QPSK dan 16 QAM untuk siaran yang berkualitasnya tinggi. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Rizky Abumi. Untuk yang selanjutnya yaitu visualisasi passive keying yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada gambar dari sinyal pesan digital dengan amplitudo dari 0 sampai 1. Dapat dilihat pada gambar yang menampilkan sinyal pesan digital dalam bentuk gelombang persegi. Sinyal ini merepresentasikan data binar dengan nilai 1 ditampilkan sebagai level tinggi dan 0 sebagai level rendah. Setiap bit dipertahankan dalam durasi tertentu sebelum beralih ke bit berikutnya. Eh, Sinyal ini berfungsi sebagai input yang akan dimodulasikan menggunakan teknik passive keying atau PSK. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hafiz Zikri Hamidi. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan visualisasi passive keying bawah atau carrier signal berkembang sinusoidal dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa informasi dalam proses modulasi. Nah, pada di gambar ini bisa kita lihat bahwa memang betul bahwa sinyal pembawa ini yaitu sinyalnya berbentuk sinusoidal. Nah, sinyal ini memiliki fasa tetap dan tidak mengalami perubahan. Modulasi akan terjadi ketika sinyal pembawa dikalikan dengan sinyal pesan digital yang menyebabkan perubahan fase berdasarkan bit yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu visualisasi passive keying sinyal termodulasi PSK. Nah, baiklah, bisa kita lihat di sinyal termodulasi PSK ini, yaitu adalah teknik
modulasi digital yang mengubah fase sinyal pembawa untuk mempresentasikan data biner. Berarti sinyal termodulasi PSK ini adalah sinyal hasil dari perkalian dari sinyal digital dan juga sinyal bawah. Nah, gambar di atas ini merupakan modulasi BPSK yang diperoleh tadi dari sinyal perkalian tentunya yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya. Saat bit bernilai 1, sinyal pembawa tetap dalam fase aslinya. Sedangkan saat bit pesan bernilai 0, sinyal pembawa membawa perubahan fase 180 derajat. Sebesar fase 180 derajat. Nah, perubahan fase ini merupakan ciri khas modulasi PSK. BPSK yang memungkinkan data digital ditransmisikan dalam bentuk sinyal analog dengan efisiensi tinggi dan tahanan terhadap noise tentunya. Oke lah, saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz Zikri Hamidah. Untuk selanjutnya yaitu selesai dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.